Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Malam ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman. Nama saya Doni Bramantyo, kemudian ada Pak Anton Simamora dan Pak Wisnu Aji Putranto untuk membahas mengenai incorrect reporting versus time control untuk mata kuliah perencanaan penjadwalan pengendalian proyek oleh Pak Sarju. Jadi hari ini sesuai dengan studi kasus yang diberikan Pak Sarju, kita memberikan data umum proyek. Data umumnya ini hanya ilustrasi sebagai agar pemaparan kita lebih menarik. Data umumnya proyek ini adalah pembangunan Hotel X, lokasinya di Jalan Harjono nomor 43 di Yogyakarta. Fungsi bangunannya hotel, jumlah lantainya 3 termasuk basement, luas lahan 10 kali 95 dengan luas total bangunan termasuk basement di 2.280 dengan batas lahan di bagian depan adalah di Jalan Harjono, kemudian di belakang adalah lahan kosong milik warga sekitar, samping kiri lahan kosong, samping kanan ada ruko. Kemudian untuk struktur organisasi dalam proyek ini adalah pemberi tugasnya PT ABCD, kontraktornya PT Maju Terus Maju, perencana oleh PT Bangun Terus Bangun, dan pengawasnya dari PT Jaya Terus Jaya. Waktu pelaksanaan sesuai kontrak adalah 210 hari kalender dengan biaya pekerjaan 12 miliar 540 juta. Berikut adalah data umum proyek tentang rencana anggaran biaya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa untuk pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, mechanical dan landscape itu sekitar 12 miliar 54. Berikut adalah schedule awal sebelum kejadian di minggu ke-8 adanya longsor di pembangunan Hotel X. Jadi planningnya adalah 210 hari dengan rincian pekerjaan struktur di 110 hari, arsitektur di 76 hari, mechanical dan elektrikal di 100 hari, dan di landscape 45 hari. Berikut adalah kurva S awal yang disepakati pada antara PT ABCD dengan PT Maju Terus Maju pada saat penandatanganan kontrak. Kemudian di permasalahan yang ada, jadi kalau kita melihatnya ini adalah sesuai dengan schedule tadi, sesuai schedule yang ada di sini, ini adalah berada di minggu ke-8. Jadi adanya kejadian robohnya gedung dinding perimeter dan longsornya tanah di area proyek pembangunan Hotel X itu berada di minggu ke-8 proyek pembangunan Hotel X. Jadi ada kesalahan metode menurut kami, di mana sesuai dengan data yang awal dari konsultan, terdapat jarak antara dinding perimeter dengan bangunan itu sekitar 4 meter, tetapi realitanya hanya 2 meter. Nah, ini adalah gambaran pekerjaan open cut dari pekerjaan galian di Hotel X. Dalam incorrect reporting ini, kami sebagai kontraktor ya dalam hal ini, PT Maju Terus Maju memberikan beberapa pendekatan. Pendekatannya yang pertama adalah pendekatan metode pelaksanaan. Dari pendekatan ini kita akan mempelajari kondisi di lapangan untuk mendapatkan perubahan metode pelaksanaan yang tepat. Kemudian pendekatan waktu dan biaya, dalam mengevaluasi kita akan menggunakan metode earn value. Kemudian dalam pendekatan sumber daya manusia, kita menggunakan pendekatan konsep stakeholder management. Berikut adalah perubahan metode yang kita usulkan di lapangan.
adalah menggunakan sheet pile untuk area-area yang ada di yang kita beri tanda merah ini. Jadi di area belakang ini yang akan kita pekerjaan menggunakan sistem sheet pile. Berikut adalah peralatan-peralatan yang akan digunakan. Ada crawler crane hammer, sling baja, mesin las, theodolit, dan ini adalah sheet pile-nya dan alat sambungnya menggunakan las. Berikut adalah flowchart pekerjaan dari persiapan sampai dengan inspeksi untuk pekerjaan dari sheet pile tersebut. Kemudian untuk pendekatan waktu dan biaya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kita menggunakan metode earn value. Konsepnya kita menghitung ACWP, BCWP, dan BCWS untuk dapat menganalisa pada minggu tersebut kondisi proyek seperti apa. Berikut adalah berdasarkan laporan keuangan, nih Pak. Laporan keuangan dan progres pelaksanaan untuk di minggu ke-8, seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, bahwa di minggu ke-8 itu pekerjaan baru selesai di pekerjaan persiapan itu sudah 100%, pekerjaan tanah itu berjalan 80%, pekerjaan beton dan fondasi sudah berjalan 20%. Jadi sebelum ada kejadian tersebut, pihak kontraktor, project manager itu menyampaikan bahwa mentargetkan rencana biaya untuk upah dan material itu sekitar 85% dari nilai kontrak atau sebesar 9,69 miliar. Tetapi pada kondisi di minggu ke-8, untuk mencapai kondisi tersebut kelihatannya tidak dapat dicapai karena adanya perubahan dari metode open cut menjadi sheet pile. Untuk pekerjaan tanah di minggu ke-8 terdapat penambahan biaya sebesar 25 juta, kemudian di pekerjaan beton dan fondasi itu sekitar 56 juta. Kemudian berdasarkan pendekatan tersebut kita menghitung nilai-nilai BCWS, BCWP, dan ACWP untuk mencari cost variance, schedule variance, CPI index, dan SP index-nya. Kemudian dari nilai tersebut, berdasarkan cost varian dan schedule varian itu memang kita negatif dan negatif. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa kemungkinan dari kondisi di minggu ke-8 secara biaya dan waktu proyek ini memang terlambat dan rugi. Nah, untuk mencapai agar tidak rugi, maka kita memerlukan CPI to go-nya dan SP to go-nya itu sekitar 1. Kemudian yang CPI yang saat ini didapatkan adalah 0,4, artinya di bawah 1. Langkah-langkahnya dari penerjemahan earn value ini adalah yang pertama, satu, artinya menyetujui metode yang akan kita laksanakan menjadi sebuah pay item untuk agar pekerjaan ini dapat diakui sebagai pembayaran yang akan disampaikan ke kontraktor. Untuk mencapai hal tersebut, kita melaksanakan pendekatan-pendekatan berikutnya adalah pendekatan sumber daya manusia. Yang kami sampaikan adalah manajemen stakeholder yang tadi kita sampaikan. Untuk kepada PT Bangun Terus Bangun yang sebagai perencana, kita akan berdiskusi mengenai rencana metode sheet pile tersebut, agar sheet pile tersebut dapat digunakan sebagai dinding basement. Artinya sehingga apa yang menjadi kesalahan dari pihak kontraktor dapat digunakan sebagai pay item. Artinya sheet pile ini sekaligus sebagai dinding basement. Nah, untuk mendapatkan persetujuan ini tentunya kita akan berdiskusi dengan pihak perencana. Kemudian kepada pihak pengawas tentunya kita akan meminta bantuan karena untuk mencapai target tersebut pasti membutuhkan waktu di luar jam kerja yang sudah direncanakan di awal, sehingga kemungkinan ada pekerjaan yang dilaksanakan di malam hari. Kemudian untuk di
terhadap penanganan dengan warga sekitar. Sebagai kontraktor kita akan memberikan CSR berupa perbaikan jalan akses yang sebelumnya rusak menuju ke area kuburan, dan kemudian kita akan menyewa lahan tersebut selama masa pekerjaan galian dan seed pile. Mungkin itu mengenai laporan kami terkait dengan incorrect report-nya. Kemudian akan kita sampaikan melalui Pak Anton untuk pertanyaan dari kuis berikutnya. Ada 3 pertanyaan. Kemudian monggo dari Pak Anton bisa menyampaikan tanggapan kita terhadap pertanyaan Pak Sarju di nomor 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi berdasarkan daripada analisa dan kajian kami terhadap kasus tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang sangat-sangat terkait dengan pelaksanaan dan metodologi supaya hal ini tidak berulang kembali. Nah, apa saja mungkin kami sebagai kontraktor akan selalu menggunakan tindakan preventif atau proteksi terhadap kejadian itu berulang. Sehingga dalam waktu kami nanti menyusun daripada time schedule maupun rencana schedule daripada pelaksanaan, kami sudah memperhitungkan semua aspek-aspek yang akan menjadi bahan pertimbangan sehingga pelaksanaan tersebut bisa berjalan lancar sesuai dengan target waktu, mutu, dan biaya. Nah, adapun hal-hal yang mungkin perlu untuk hal pada pertanyaan Pak Sarju nomor 2 atau yang perlu kami lakukan di pertanyaan nomor 2 adalah ada tiga tindakan atau 3 tinjauan yang kami lakukan. Yang pertama, yang sudah pasti kita harus mengetahui kondisi lapangan dengan baik, karena kajian kondisi lapangan dengan baik itu akan membantu kita untuk menentukan metodologi maupun menentukan cara pelaksanaan pekerjaan supaya itu optimal, tepat waktu, dan tepat mutu serta tepat biaya. Lalu yang kedua, selalu berkoordinasi dengan pihak pengawas ataupun perencana apabila terjadi permasalahan di lapangan. Hal ini tentu kenapa dengan pihak pengawas? Karena pengawas ini memberikan sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan itu apabila terdapat kondisional lapangan di existing. Lalu perencana adalah memberikan masukan terhadap kajian yang sudah mereka lakukan sebelumnya di saat perencanaan. Sehingga hal ini perlu kita lakukan untuk memberikan tindakan yang terbaik dalam suatu kondisi lapangan yang kita hadapi. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan kondisi cuaca dalam menentukan metode pelaksanaan. Hal ini juga karena kita adalah di negara khatulistiwa dengan musim hujan dan musim kemarau. Apabila melaksanakan pekerjaan ini di musim penghujan, maka perlu beberapa tindakan kaitannya dengan persiapan daripada pekerjaan menghadapi cuaca yang terjadi. Mungkin hal itu yang bisa kami sampaikan sebagai tindakan atau antisipasi kami, sehingga tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya atas pertanyaan yang nomor 2. Demikian mungkin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Wisnu Aji. Terima kasih. Ya, terkait pertanyaan Pak Sarjo nomor 3, itu kita akan memberikan contoh terkait incorrect reporting yang berimbas pada time control yang sering terjadi. Yang pertama yaitu pemilihan material yang tidak sesuai dengan lapangan atau dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi material itu juga harus sesuai dengan kondisi lapangan dan kondisi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh peraturan. Yang kedua yaitu pemilihan sumber daya manusia SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi pemilihan SDM itu sangat penting, jangan sampai kita mendatangkan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita membutuhkan, contoh kita membutuhkan tukang bidding, tapi yang melaksanakan mungkin hanya tukang bobok yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut, sehingga pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Yang contoh yang ketiga yaitu pemilihan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
sebelum kita melaksanakan pekerjaan, kita harus benar-benar mencermati kondisi proyek kita. Dari kondisi lapangan, baru kita tentukan metode yang sesuai dengan kondisi tersebut. Contoh pekerjaan Hotel X tadi, yaitu metodenya tidak sesuai dengan real lapangan. Yang direncanakan ada space di lapangan 4 meter, ternyata realisasinya 2. Kalau apabila kita mengetahui di lapangan itu dari awal 2, maka kita sudah bisa menentukan metode perbaikannya. Contoh mungkin kita sewa lahan di sampingnya sehingga kemiringannya lebih landai, atau kita seatbelt dari awal. Contoh yang keempat adalah pemilihan alat berat atau alat dukung pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin itu dari kami terkait dengan contoh item infrared reporting yang berimbas pada time control yang sering terjadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doni Bramantio. Terima kasih. Itu adalah presentasi kami, Pak Sarju. Harapan kami dapat berdiskusi lebih intens dengan Bapak untuk dapat membahas mengenai permasalahan yang menurut kami cukup menarik mengenai incorrect report ini. Memang di lapangan kami memang sering menjumpai kondisi-kondisi tersebut. Tetapi secara teori kami membutuhkan bantuan dari Pak Sarju untuk mengkoreksi dari laporan kami. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak-Bapak. Ada yang mau menambahkan, Pak? Pak Anton, Pak Wisnu? Sedikit aja dari saya. Nanti mungkin untuk kasus ini kami berharap ke Pak Sarju mendapat bimbingannya maupun mungkin sharing knowledge-nya. Karena apa? Terkadang hal-hal yang seperti ini yang menjadi di saat kami merasa memiliki pengalaman, sering kami juga mengalami keteledoran terkait dengan aktualisasi daripada kondisi lapangan. Jadi pembahasan berikutnya nanti kami berharap maupun ada masukan dari Pak Sarju sehingga diskusi kita bisa berkembang lebih detail sehingga hal-hal seperti ini bisa tidak terulang kembali di saat-saat suatu proyek yang baru kita laksanakan. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Doni. Silakan Pak, yang lain Pak Wisnu. Cukup. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Matur suwun. Thank you. Sehat selalu.